Sofyan studied very hard, but Sofyan couldn't pass the exam. Sofyan studied very hard, but he couldn't pass the exam. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to Matthew channel. Today we are going to talk about a pronoun. What is actually pronoun and how to use it in a conversation and academic writing? I'll share to you. But before I explain it, don't forget to like and subscribe this video to support my channel. Okay guys, in the previous video I had explained about demonstrative pronoun. Now in this video I want to share about personal pronoun and possessive pronoun. But before I explain the two kinds of pronoun, I want to share a little bit about what is pronoun actually and why we have to learn personal pronoun and possessive pronoun. Ya, jadi kenapa kita harus belajar pronoun? Sebelumnya saya sedikit akan menjelaskan mengenai pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti, kata yang menggantikan kata benda. So pronoun is the word that used to replace the noun. Jadi menggantikan kata benda. Sehingga kata tersebut tidak diulang-ulang disebutkan di dalam sebuah kalimat. Misalnya kalau kita speaking nggak usah terlalu diulang-ulang lagi kata-kata tersebut, atau dalam academic writing juga seperti itu. Let's see the example. The first sentence ya, Dila goes to market. Dila pergi ke pasar. Dila buys some apples. Dila membeli beberapa apel. Jadi di sini kita bisa lihat dilanya dua kali disebutkan ya, Dila. Jadi tidak terlihat seperti tidak efektif. So what about the next sentence ya? You can see Dila goes to market. Nah, di sini dia pakai pronoun untuk menggantikan kata Dila. She buys some apples. She buys some apples. Jadi she ini yang dinamakan dengan pronoun, sehingga kata Dila itu tidak berulang-ulang disebutkan. Mengapa penting sekali kita belajar mengenai pronoun sehingga kalimat ini bisa menjadi kalimat yang efektif, apalagi di dalam dunia academic writing. Guys, now we come to personal pronoun ya. Personal pronoun. Di sini personal pronoun terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai as a subject and as an object. Jadi sebagai subjek dan sebagai objek. Kita fokusnya di sebagai subjek dulu ya. Sebagai objek nanti selanjutnya saya akan jelaskan after this. As a subject, bagian ini sering saya ulang-ulang ya sebelumnya. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi I adalah saya, you adalah kamu atau kalian, they adalah mereka, we adalah kita atau kami, she adalah dia perempuan, he adalah dia laki-laki, dia menggantikan dia laki-laki, it itu dia khusus untuk benda atau hewan ya. Jadi di sini ini adalah macam-macam dari pronoun kata ganti. Next, yang dimaksud dengan sebagai subjek apa sih? I will explain. Kalian do you still remember in English sentence we have to it consists of a subject and a verb or auxiliary verb and object or complement. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu wajib terdiri dari subjek, verb kata kerja atau auxiliary verb kata kerja bantu, kemudian ada object dan complement ya. Jadi yang dimaksud dengan personal pronoun itu sebagai subjek, dia diletakkan. Jadi personal pronounnya ini diletakkan di depan ya, diletakkan di depan as a subject.
Let's see the example. Some example here. I am a woman. I am a woman. Not me am a woman. That's wrong. Itu salah ya. I am a woman. Karena dia sebagai subjek diletakkan di depan, so I am a woman. Next, you are my love. You are my love. Next, she is an artist. She is an artist. Not her is an artist. Itu salah ya, itu salah. That's incorrect. She is an artist. She is an artist. Ini adalah yang betul karena dia diletakkan sebagai subjek she. Okay, she. Okay. Next, it is a cat. It is a cat. See, it is a cat. Okay, it is a cat. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain agar kalian bisa mengerti. Yang pertama, you may see the first. Sofyan and Oji are friends. Di sini subjeknya ada dua, Sofyan dan Oji, ya. Sofyan and Oji are friends. Ya, kalimat ini satu kalimat. The next sentence, they go to school together. They go to school together. Jadi they ini adalah pronoun kata ganti yang menggantikan Sofyan dan Oji. Mengapa they bukan them? Karena they di sini berfungsi sebagai subjek di awal kalimat ya. They go to school together. I repeat once more. Sofyan and Oji are friends. They go to school together. Next, second one, my sister and I like K-pop. My sister and I like K-pop. Jadi subjeknya adalah my sister and I like K-pop, ya. We spend to watch K-drama. We spend to watch K-drama. Jadi kata we di sini merupakan pronoun kata ganti yang menggantikan my sister and I. My sister and I. Kenapa bukan us? Mengapa bukan us? Karena di sini we ini berfungsi sebagai personal pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Subjek harus di depan, di awal kalimat ya, maksud saya. So, I repeat once more. My sister and I like K-pop. We spend to watch K-drama. The last, Nahlia is a beautiful artist. Nahlia is a beautiful artist. She has fan base in Instagram. She has fan base in Instagram. Jadi kata she di sini berfungsi sebagai pronoun yang menggantikan kata Nahlia sehingga tidak diulang-ulang ya seperti di contoh sebelumnya. Nahlia is a beautiful artist. If I repeat, Nahlia has fan base in Instagram, that's not effective. Bukan kalimat yang efektif ya. So I replace this. She has fan base in Instagram. She has fan base in Instagram. Jadi bukan her ya, karena berfungsi sebagai subjek di depan, subjects. This is subject ya, sebagai subjek. Jadi harus di depan, diletakkan di depan. Jadi dia she ya, pronounnya adalah she. I repeat once more. Nahlia is a beautiful artist. She has fan base in Instagram. Now we move to personal pronoun as object. Jadi personal pronoun sebagai objek. Apa sih maksudnya? Ya. Okay, I will explain it. Yang fokusnya di sini ya. Ini tadi sudah objek, kemudian yang sebagai objek maksudnya yang me, you, them, us, her, him, and it. Nah, sebagai objek. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa in English sentence consists of subject, kemudian verb atau auxiliary verb, ya, salah satunya antara kata kerja atau kata kerja bantu kemudian objek, ya. Tadi posisinya sebagai subjek otomatis dia di depan ya, karena dia berfungsi sebagai subjek. Nah, ini si tersangka satu yang berfungsi sebagai objek ini otomatis dia letaknya berada di belakang yang di sini ya, bagian sini dia. Jadi me, you, them, us, her, him, it dia berfungsi sebagai objek. Jadi if you say them play football, them play football. No, that's incorrect. Jadi yang betulnya adalah they play football, ya. Atau begini,
Her is beautiful. Her is beautiful. No, karena her ini dia berfungsi sebagai objek. Jadi tidak bisa diletakkan di depan. Jadi her is beautiful. No, that's incorrect. Jadi seharusnya she is beautiful ya. She is beautiful. Dia sangat cantik. Meskipun maknanya dalam bahasa Indonesia ini sama, dia, kami, kita ya sama, cuma kalau penempatan atau peletakan entah di depan atau di belakang itu kurang tepat, itu juga membuat confuse ya, membingungkan. So let's see the example seperti ini ya. Number 1, ini fokusnya di objek ya. You give me the book. You give me the book. Kamu memberikan saya sebuah buku itu, atau sebuah buku ya. You give me the book. Kamu memberikan saya buku ya. Jadi bukan you give I the book. No. Jadi me, karena dia berfungsi sebagai objek, ini loh letaknya ya. Dia sebagai objek. Jadi dia pakainya yang ini, yang me. Yang me. Indomie seleraku. Sebut merek. No. Ya, me. Jadi bukan you give I the book. That's incorrect. Ya, okay? Do you get it guys? Okay. Next ya, the second. I am talking to Mary. I'm talking to Mary. Nah, Mary ini kan perempuan ya, perempuan. Nah, perempuan ini di sini ya, di sini dia. Mary. Jadi pronoun kata ganti untuk menggantikan Mary ini adalah apa? Yo, apakah she atau her? Nah, karena dia berfungsi sebagai objek, ya letaknya di belakang, jadi pakai her. Ya, pakai her. I am talking to her. Not I am talking to she. No, that's incorrect. Ya, itu yang biasanya masih kebalik-balik, keputar-putar tuh kalau belajar, kalau ngomong atau kalau misalnya bikin tulisan ini pakai she atau her ya. Nah, kalian bisa lihat posisinya, apakah dia berfungsi sebagai subjek atau berfungsi sebagai objek ya. Do you get it guys? Oke, kita ke contoh yang lain ya. Di sini nyata perbedaannya, saya akan menunjukkan perbedaan yang nyata, terpampang sempurna, perbedaan antara personal pronoun yang berfungsi sebagai as a subject dengan berfungsi sebagai objek ya. Number 1, I love you. I sebagai subjek, I love you. Saya mencintaimu. Saya mencintai kamu. You give me the flowers. You, Anda, kamu memberikan saya, nah saya the flowers. Jadi not you give I the flowers ya, karena berfungsi sebagai objek makanya dia pakai me. Okay? Number 2, they read the book. They read the book. They berfungsi sebagai subjek ya, they, bukan them ya, them read the book. No, that's incorrect ya. They read the book. They read the book. Nah, next. I like them. Saya suka mereka. They kan mereka ya. Artinya they, them itu mereka. Jadi I like them. Jadi bukan I like they. Karena berfungsi pronounnya berfungsi sebagai objek, makanya pakai them. Ya. I like them, not I like they. Nah, next. We send the email. We send the email. We, kami mengirimkan email. Kami mengirimkan email. Pakai we ya di depan karena berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau berfungsi sebagai objek, you give us the medicines. Kamu memberikan kami the medicines, obat-obatnya ya. You give us the medicine. Jadi bukan you give we. No. Karena berfungsi sebagai objek, dia di belakang sini, kaminya ada di belakang, makanya pakai us ya. Next, number 4, the example. Sophie is in the room. Sophie is in the room. Sophie ini nama perempuan, bisa diganti jadi she ya. She is in the room. She is in the room ya. She berfungsi sebagai subjek. Nah,
berfungsi sebagai objek, jadi I like her. I like her. Saya suka dia perempuan. Dia perempuannya pakai her karena berfungsi sebagai objek, makanya pakai her ya. Next, number 5. Oji eats the tahu and bakso. Oji eats the tahu and bakso. Oji makan tahu dan bakso ya. Oji ini bisa diganti dengan he ya. He, not him. Karena dia berfungsi sebagai subjek, makanya dia pakai he. He eats the tahu and bakso. So I repeat once more. Oji eats the tahu and bakso, or he eats the tahu and bakso ya. Next, kalau berfungsi sebagai objek ya, the dog bites him. The dog bites him. Not the dog bites he. Bukan ya, salah. Jadi the dog bites him. Him ini dia laki-laki yang berfungsi sebagai objek, jadi letakkan di belakang. Yang letaknya di belakang ya, makanya pakai him. The last, number 6, it is a book. It is a book. Jadi it ini adalah kata ganti tadi yang saya sudah jelaskan. It menggantikan apa? Ya, hewan atau benda. So I say it is a book. It is a book. Ini adalah sebuah buku. Nah, bagaimana jika kata gantinya pronounnya berfungsi sebagai objek? Sama aja, it. So that's easy ya. I like, read it. Now we move to possessive pronoun. Possessive pronoun, kata ganti milik, kata ganti kepemilikan atau kata ganti kepunyaan ya. You may see di sini ya, ada di in the third box, di box ketiga ada my, your, their, our, her, his, and it ya. Ini adalah kata ganti kepemilikan. So if I say langsung aja contohnya, my car, ini mobil saya. My car, mobil saya. My book, buku saya ya. Let's see the example. This is my car. Ini adalah mobil saya, atau ini adalah mobilku. Jadi my ya, pakai my, bukan pakai this is I car. No, itu bukan pronounnya ya. Atau this is me car. No, ya, yang tepat adalah this is my car. Ini adalah mobil saya. Next, that is your car. Itu adalah mobil kamu. Itu adalah mobilmu. Bukan that is bukan that is you car. No, pakai your ya. Next, this is his car. His ini kepunyaan dia laki-laki. This is his car. Ya, ini adalah mobilnya, mobil dia laki-laki. Jadi bukan this is him car. No, this is he car. No, ya, bukan ya. This is his car. That's correct. Ya, the last, those are their cars. Those are their cars. Itu adalah mobil mereka. Those are their cars. Bukan those are they cars, no, atau them cars, no, ya. Itu salah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penempatannya. Apakah dia personal pronoun atau possessive pronoun? The question is, pertanyaannya adalah untuk penempatan possessive pronoun itu gimana sih? Nah, dia kalau di bahasa Indonesia kan begini, buku saya atau bukuku ya. Jadi kalau di bahasa Inggris ini kata ganti kepunyaannya yang duluan disebut atau ditulis, diletakkan, diucapkan, kemudian bendanya ada di belakang. Kalau bahasa Indonesia duluan bendanya ya, bukuku, buku saya, sedangkan di bahasa Inggris dia bendanya di belakang. For example, another example, ya langsung aja ya, praktek. My mirror, my spray, ya. Jadi bendanya, possessive pronounnya dulu disebut, kemudian bendanya. My hammer, my pen, your car, your nose, your eyes, your glasses, yeah, his car, his what else? His motorcycle, yes. The last, we move to
exercise, latihan ya. Jadi saya harap kalian bisa menjawab sedikit latihan dari saya. Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar yang ada di video ini. Saya jelaskan dulu ya. Number 1 until number 5 itu kalian tinggal ganti pronounnya apa. Misalnya the dog itu pronounnya apa ya. Jadi the dog is sleeping. Number 2, Sofyan is traveling to Ghana. I help Yani to clean the room. And the 4th is, yang keempat, Nur and I learn together. Ya, kalian ganti pronounnya apa. Kemudian yang nomor 5 dan nomor 6, number 5 and number 6, kalian pilih mana kalimat yang benar ya. You have to choose which one is the correct sentence. Yang nomor 5, I like you shush atau I like your shush ya. Number 6, her wife is a doctor or she wife is a doctor. Okay, that's the explanation about personal pronoun and possessive pronoun, and hopefully this video can be useful for all of you guys ya, dapat bermanfaat buat kalian. And don't forget to like and subscribe this video, and you may leave any comment and suggestion. And once more, don't forget to click the notification bell in this video so you can get the notification if I upload a new video. Okay, thank you for watching guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.